Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi 8 o'clock wabarakatuh. p.m. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi mawala wa man ittaba'a huda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya memanjatkan kesyukuran, yang mana pada saat ini tetap Allah mencurahkan kenikmatan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan sampai kita menghadapnya kelak, nikmat tersebut tetap terpatri dalam hati sanubari kita. Amin ya rabbal alamin. Salah satu manifestasi atau perwujudan dari kenikmatan iman dan Islam itu, kita alhamdulillah telah menyelesaikan hari ke-29, kemudian juga sudah iftar jama'i, sudah buka bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, diteruskan lagi dengan sholat isya berjamaah, kemudian melaksanakan saat ini tausiah di malam Ramadan jelang pelaksanaan ibadah tarawih atau qiyamul Ramadan, salat malam kita. Alhamdulillah, salawat salam tetap senantiasa tersajikan kepada junjungan kita bersama, guru kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama rahimahumullah taala, dan semoga fadilahnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mencurahkan berkah rahmat dan maghfirahnya kepada kita, pahala yang berlipat ganda, membuahkan derajat takwa, dan juga kita nanti akan menghadapi Idul Fitri, yaitu mendapatkan predikat kembali kepada kesucian bagai bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Abi Hilman menyapa dulu pemirsa YouTube channel Abi Hilman. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ditunggu. Komen yang baik-baiknya juga ditunggu. Dan pada kesempatan kali ini, safari dakwahnya Abi Hilman sekaligus iftar atau bukbernya di saat ini kediaman almarhumah Ibunda Murdiani, atau biasa disapa dengan, ada yang bilang Bunda Mon, ada yang bilang Sesmon almarhumah. Dan alhamdulillah tetap nama beliau terpatri dalam jiwa, terutama bagi yang mengenalnya, apalagi bagi kami yang sekarang tengah berkumpul. Sekarang Abi Hilman sekeluarga berkumpul dengan para putra dan putri beliau, yang mana kami telah dipersaudarakan. Bahkan Bunda Mon ini membahasakan kami ini, bagaimana katanya kalau dalam WhatsAppnya, anak, cucu, mantu, bagaimana kabarnya. Seolah-olah beliau yang sudah tahu kami dari sejak dulunya. Jadi beliau itu sangat mudah untuk mengangkat anak, sangat mudah mengangkat mantu, sangat mudah mengambil cucu. Beliau ini orang yang sangat penyayang. Nah, maka pada kesempatan kali ini pun saya mengajak kepada pemirsa YouTube channel Abi Hilman untuk mendoakan wafatnya beliau, yang mana insya Allah nanti hari tanggal 6 Mei adalah 40 harinya. Semoga Allah mencurahkan berkah, rahmah, maghfirah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangkan alam kuburnya, Allah indahkan alam kuburnya, dan nanti di akhirat dijadikan ahli surga, serta dapat menatap wajah Allah yang maha agung sebagai puncak kenikmatan tertinggi. Dan fa inna insyaallah bikum lahikun, kita insyaallah akan menyusulnya bersama-sama insyaallah. Para saudara-saudaraku, anggota keluarga Ibunda Mon yang sangat saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan ibadah tarawih, ada beberapa hal singkat yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, membekali kita semua. Kalau boleh dikata, kalau dalam peribahasa orang Sumatera itu, kita
bagaikan anak-anak balam yang boleh dikata kehilangan induk, sudah kehilangan induk. Namun tidak boleh mati obor, karena insya Allah beliau dan kita masih tetap bersambungan. Apalagi beliau membutuhkan waladun salihun yada'ulah. Kalau saya kemarin ini belum lama ya dapat nasihat ketika saya silaturahim atau sowan ke gurunda tercinta Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Zainal Mutakin SAG. Beliau menyatakan begini, dalam kalimah waladun solihun yada'ulah itu bahasanya waladun soleh, anak soleh, bukan ibni soleh atau ibnu soleh yada'ulah. Apa bedanya walad dengan ibni atau ibnu? Kalau ibnu atau ibni itu betul-betul menyatakan anak kandung. Tapi kalau walad itu bisa anak kandung, bisa juga anak pungut, atau bisa juga anak angkat. Maknanya umum yang namanya walad. Siapa yang punya walad diantaranya? Seperti saya, Abi Hilman, mengelola TPA, itu punya anak angkat, murid-murid, santri-santri. Ini juga Umi Hilman atau Umi Farida, istri saya, punya murid-murid di SLB. Itu juga sebagai waladun soleh. Bila memang dididiknya secara Islami, maka dia akan menjadi anak yang soleh dan bisa mendoakan orang tuanya, juga bisa mendoakan gurunya. Nah, semacam mundamun ini juga sama. Selain mendapatkan doa dari anak-anaknya yang mudah-mudahan insya Allah semuanya soleh, istiqomah di jalan Allah ya, juga mendapatkan doa dari kami-kami yang mana kami-kami ini tergolong anggota yang baru diangkat sebagai anak beliau, walaupun sudah lama juga sebetulnya. Kami kenal dengan Bunda Mun ini dari sejak SMA, kira-kira seingat kami itu mulai dari tahun 2001. Dari tahun 2001 ada halal bihalal masyarakat Minang, lalu kemudian ngobrol, sambungan, akhirnya sampai terus-terusan ke sini, sampai kuliah usai. Ya, karena memang Allah menghendaki jalannya kami harus ke Palembang, maka terakhir sampai ke Palembang. Ya, jadi berpisahlah kami ini. Namun WhatsApp, ya, komunikasi masih terus berjalan. Inilah hakikat dari yang namanya persaudaraan, apalagi antara ibu dan anak, anak dan orang tua. Ini senantiasa berkesambungan, nyambung. Jadi dengan izin Allah namanya berkah. Maka kami berharap walaupun ibunda sudah tiada, namun persaudaraan kita semua, baik yang kandung maupun yang angkat, semoga tetap senantiasa terjalin dengan sebaik-baiknya. Istiqomah di jalan Allah, itu yang perlu. Alangkah sedihnya beliau ketika beliau umpamanya tahu, dikabari oleh Allah atau mengetahui langsung kalau ternyata antar anaknya atau juga mungkin baik yang angkat maupun yang kandung ternyata malah ada perseteruan, maka itu akan memberatkan beliau sesungguhnya. Akan memberatkan beliau, akan bikin susah ke beliau itu. Bukan berarti beliau tidak tahu kalau kita berseteru misalnya di sini. Maka tolong beliau ini kalau ibarat kata tengah meraup, meratap, menantikan doa dan amal dari anak yang soleh, maka tidak ada lagi yang menolong beliau ini. Bukan hidangan-hidangan dunia yang menolong beliau ini sekarang, yaitu amal kita, amal solehnya, anak-anak tercinta. Kalau ada infak sedekah, beliau nunggu kapan anak saya infak sedekah atas nama saya. Kalau ada doa yang terpanjatkan, kapan anak saya menyatakan minimal Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kapan itu semua kapan? Beliau tunggu terus. Ketika sudah dibacakan, ketika sudah diamalkan, maka beliau senang, bahagia. Beliau mendapatkan kenikmatan. Namanya orang hidup, kita berharap memang bunda ini baik, mama ini baik. Tentu jelas begitu. Tapi yang namanya orang hidup, manusia tidak pernah lepas dari salah. Mungkin ibunda kita pernah melukai orang dengan lidahnya, atau mungkin juga pernah melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, atau mungkin yang kita sudah tahu. Apalah yang beliau lakukan. Nah, makanya ketika kita mendoakan beliau, ketika kita beramal soleh infak sedekah atas nama beliau, ketika kita menyambungkan silaturahmi dengan orang-orang yang dekat dengan beliau, itu karena Allah dan mengharapkan beliau itu tenang di alamnya, maka insya Allah beliau itu akan tenang, akan bahagia, akan tenang, akan bahagia benar.
Bukankah keinginan dari saudara-saudara semua adalah menyaksikan atau mendengarkan kabar bagaimana supaya bunda ini tenang, mama ini tenang di alamnya. Sebenarnya kita berharap kangen ya, pengen ketemu dengan bunda ini di alam mimpi. Kalau saya memang agak sering ketemu dengan bapak di alam mimpi, bapak saya almarhum, sering. Tapi yang terpenting sebetulnya bukan ketemu dengan bapaknya, bukan ketemu dengan bundanya. Yang terpenting saat ini adalah amal soleh kita dan doa-doa kita. Itu yang bersambungan. Ketika 40 hari nanti itu ada momentum sedekah, maka sedekahlah kuat-kuat atas nama bunda kita, atas nama mama kita tercinta. Ya, kalau ada momentum mengumpulkan orang banyak, selain kita ada tausiah nantinya sebagai syarat untuk terkabulnya doa, ada juga doa bersama. Jadi kalau hanya sekedar zikir dan doa, baca Quran saja, itu belum tentu doa dikabulkan. Tapi kalau ada tausiah di dalamnya, ada thalabul ilmi di dalamnya, yakin 100% doa ini pasti akan sampai. Satu lagi sebagai uraian singkat penutup pada kesempatan kali ini, dalam Al-Quran Tuhan menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu semua kepada ampunan dan surga Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Salah satu cirinya adalah wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha wal 'afi 'anil nas. Sekali lagi, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia menghilangkan kemarahan dalam hatinya dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Itu insyaallah akan menjadi orang yang bertakwa. Maka dengan kepergian bunda, kaitan dengan yang tadi saya sampaikan, mari sama-sama kita rukun, damai, karena umur juga kita tidak akan lama. Sekarang aja kita sudah 40-an. Ya, mungkin Edo yang agak bawah ya. Tapi kita ini yang baik itu saya pribadi, kemudian si Ricky, ya, kemudian Nina dia, semua sudah kira-kira 40-an. Orang kalau 40-an itu usia penentuan, mau makin dewasa atau makin kanak-kanakan. Jadi ayo kita mengubah diri supaya lebih baik. Umur tidak akan lama. Kalau kita mungkin punya jatah sampai 60 tahunan, mungkin jatah kita tidak kurang lebih sekitar 20 tahun lagi di alam dunia ini. Ayo kita merubah. Semua amal kita harus lebih baik, karena kita akan menyusul yang wafat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memanfaatkan keilmuan kita dan berkahi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.